Halo semuanya, gimana kabar pejuang Poltekkes hari ini? Ada yang udah ujian? Gimana nih rasanya? Deg-degan atau malah udah lega? Nah, buat kalian yang masih mau nyiapin diri semaksimal mungkin, ini dia part 6 dari seri latihan soal Simama atau Sipenmaru Poltekkes 2025. Kali ini kita fokus ke 10 soal literasi bahasa Indonesia tersulit, plus pembahasan lengkap dan trik jawab cepat yang wajib banget kalian tahu. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan aktifin loncengnya biar gak ketinggalan part selanjutnya. Yuk belajar bareng, semakin siap semakin percaya diri gitu. Langsung aja, nomor 1. Seperti biasa, aku kasih kalian soal, lalu ada pilihan gandanya, lalu aku kasih kesempatan untuk menjawab, lalu aku tampilin pembahasannya dan trik jawab cepatnya kalau misalnya ada gitu. Seperti biasa, aku kasih waktu 1 menit untuk baca soal. Kalau misalnya aku terlalu cepat, kalian bisa mempause atau kalian perlambat video YouTube-nya. Senyaman mungkin kalian belajar. Yang penting ada usaha untuk belajar. Mengerjakan soal atau sekedar baca-baca gitu. Mumpung ada waktu, kalian yang masih belum ujian, boleh disimak baik-baik sampai akhir. Oke, soal nomor 1. Bacalah paragraf berikut. Oh ya, kalau ada soal-soal ke ala-ala bahasa Indonesiaan gitu, jangan lupa trik jawabnya, trik mengerjakan tugasnya, baca pertanyaannya terlebih dahulu, lalu pilihan gandanya, lalu cari permasalahannya di soal. Pertanyaannya, apa ide pokok paragraf di atas? A. Kemajuan teknologi mendorong pertumbuhan ekonomi. B. Teknologi informasi memiliki dampak positif dan negatif. C. Interaksi sosial meningkat karena teknologi. D. Komunikasi menjadi sulit karena teknologi. Nah, paragrafnya seperti ini. Kemajuan teknologi informasi seakan menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia mempermudah akses komunikasi. Namun, di sisi lain, ia mengikis interaksi sosial nyata. Apa nih ide paragraf di atas? Sudah ketemu jawabannya menurut kalian A, B, C, atau D? Oke, kita buka. Jawaban yang tepat adalah yang B ya. Teknologi informasi memiliki dampak positif dan negatif gitu. Karena soal nomor 1 ini paragrafnya itu tidak mengarah ke positifnya dan juga tidak mengarah ke negatifnya. Jadi balance gitu. Paragraf menjelaskan dua sisi dari kemajuan teknologi, manfaat dan dampaknya. Nah, cari kalimat utamanya. Biasanya ada di awal atau di tengah paragraf gitu. Oke, lanjut. Beralih ke soal nomor 2. Kalimat berikut yang merupakan kalimat efektif adalah A. Karena tidak hadir, maka dia tidak mendapatkan tugas. B. Dia tidak mendapatkan tugas karena tidak hadir. C. Karena tidak hadir, maka dia tidak mendapatkan tugas. D. Karena tidak hadir dan dia tidak mendapatkan tugas. Ayo. Biasanya kalau kalimat efektif itu perhatikan bakunya, lalu perhatikan tanda bacanya, lalu perhatikan konjungsinya gitu. Oke, sudah nemu jawabannya belum teman-teman? Oke, kita buka. Jawabannya adalah yang B ya. Dia tidak mendapat tugas karena tidak hadir. Kalimat B memiliki subjek dan predikat yang lengkap. Oh ya, kalimat efektif harus ada subjek predikat. Kalau lebih lengkap ada objeknya. Trik cepatnya, hilangkan kata penghubung ganda dan cek subjek predikat. Ini sama. Literasi bahasa Inggris juga kayak gini. Lebih ke tensesnya. Harus dilihat subjek dan predikatnya. Gitu. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Kalimat tersebut tidak efektif karena A. Ambigu, B. Pleonasme, C. Tidak paralel, D. Kalimat pasif. Ayah pergi ke kantor membawa bekal dan dengan sepeda. Ayo. Apa ayo? Jawaban yang tepat adalah yang C. Pembahasannya itu membawa bekal dan dengan sepeda. Tidak sepadan bentuknya. Trik cepatnya
pastikan bentuk kata sejajar jika dalam deret. Gitu, tidak paralel. Kayak lonjat-lonjat. Dan itu kan harusnya membawa bekal dan apa gitu, bukan dan dengan. Harusnya cuma satu aja, enggak usah dengan, enggak usah dan. Membawa bekal dengan sepeda. Kalau membawa bekal dengan sepeda, aneh juga ya. Membawa bekal menggunakan sepeda gitu harusnya. Jadinya seperti itu, tidak paralel. Oke, lanjut. Nomor 4. Makna kata ambigu dalam konteks kalimat adalah A. jelas, B. tidak pasti, C. menyenangkan, D. mewah. Ayo, apa itu ambigu teman-teman? Ambigu adalah, ya jawaban yang tepat adalah yang B. tidak pasti, bermakna ganda. Gitu. Lanjut, nomor 5. Oke, sinonim kata kontradiksi adalah A. kesesuaian, B. pertentangan, C. keseimbangan, D. kesepakatan. Kontradiksi. Kontra itu apa? Diksi itu apa? Oke, jawaban yang tepat adalah B. Kontradiksi artinya bertentangan. Trik cepatnya, pecah kata asing. Ya, kan benar. Contoh, kontra, melawan. Oke, lanjut. Waduh, tambah cepet nih kalau jawab. Soal nomor 6. Apa simpulan yang paling tepat? A. Harga barang turun. B. Kesejahteraan meningkat. C. Daya beli masyarakat menurun. D. Harga tidak berpengaruh pada konsumen. Bacalah kutipan berikut. Kenaikan harga bahan pokok berdampak pada daya beli masyarakat. Apa simpulan yang paling tepat? Ayo, jawabannya adalah, sudah nunggu jawabannya? Tebak aja deh. Jawabannya adalah yang C. Jika harga naik, daya beli umumnya menurun. Fokus pada hubungan sebab akibat gitu. Oke, lanjut. Soal nomor 7. Kalimat berikut yang merupakan kalimat tidak baku adalah A. Saya akan menghadiri rapat tersebut. B. Mereka sedang bermain bola. C. Ayah sedang nonton TV. D. Ibu memasak di dapur. Ayo cari yang tidak baku. Perhatikan SP-nya, subjek predikatnya, dan juga konjungsinya, terus bahasa bakunya, lalu tanda bacanya, gitu. Sudah ketemu? Jawaban yang nomor 7 ini adalah, yang tidak baku adalah yang C ya, nonton. Harusnya menonton. Ubah katanya ke bentuk formal. Jangan diubah ke bentuk jaksel atau Gen Z ya. Bercanda. Lanjut nomor 8. Kalimat yang mengandung majas metafora adalah A. Matanya tajam melihat ke arahku. B. Wajahnya cerah seperti mentari. C. Ia adalah bintang di kelas. D. Suaranya keras sekali. Jangan lupa sambil dicari-cari lagi berbagai macam-macam majas. Ada majas apa aja? Ada metafora, hiperbola, personifikasi. Banyak loh majas-majas itu. Silahkan dibuka-buka lagi ya teman-teman. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Pembahasan bintang digunakan sebagai metafora untuk seseorang yang menonjol. Metafora ini pengganti nama langsung tanpa kata seperti. Gitu, seperti mentari, tanpa kata seperti. Ia adalah bintang di kelas. Gitu. Lanjut, nomor 9. Kalimat berikut yang tidak mengandung pleonasme adalah A. Naik ke atas, B. Turun ke bawah, C. Mundur ke belakang, D. Pergi ke pasar. Pleonasme itu sepertinya itu penegasan yang sudah jelas. Kalau naik itu ya ke atas, kalau turun itu ke bawah, kalau mundur ke belakang. Berarti jawaban yang tepat adalah yang pastinya yang D. Gitu. Hindari pengulangan makna dalam satu frasa. Itu sudah termasuk tidak efektif pleonasme. Ingat-ingat ya, pleonasme itu seperti itu. Oke. Sudah paham teman-teman? Oke, lanjut ke nomor 10. Kalimat berikut yang tepat dalam ejaan adalah
A. Apakah kamu tahu jawabannya? B. Kita harus menghargai perbedaan. C. Saya tidak bisa mengerti dengan jelas. D. Mereka akan datang ke acara tersebut besok pagi hari. Jawaban yang tepat adalah yang B ya teman-teman. A salah. Harusnya itu tahu jadi tahu. Itu. Yang B benar ya, kita harus menghargai perbedaan. Yang C tidak efektif. Saya tidak bisa mengerti dengan jelas. Saya tidak bisa mengerti itu sudah cukup. Kalau nggak ngerti ya nggak jelas gitu. Yang D, mereka akan datang ke acara tersebut besok pagi hari. Agak belibet ya, redundan. Besok pagi hari. Periksa penggunaan kata yang umum salah tulis. Gitu ya teman-teman. Wah, udah 10 menit ya teman-teman. Cepet banget 10 soal ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga 10 soal barusan bisa bantu kamu makin paham dan siap tempur di ujian nanti. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, jawaban versi kamu, dan subscribe ya. Biar makin banyak teman-teman yang ikut belajar bareng, kalian bisa share ke teman-teman lain. Jangan lupa aktifin loncengnya, subscribe ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, pejuang Poltekkes 2025. Kamu pasti bisa. Kalau misalnya ada hal yang perlu didiskusikan, atau kalian ingin bahas apa gitu, silakan kirim ke kolom komentar. Terima kasih. See you.